Halo semuanya, apa kabar? Kita akan mempelajari playlist baru nih, yaitu tentang teks eksposisi atau bahasa Inggrisnya exposition text. Nah, sebenarnya teks eksposisi ini belajar apa sih? Nah, kalau kita lihat nih dari kata exposition, kata dasarnya itu apa sih? Kata kerjanya itu adalah expose. Berarti kita akan mengekspos sesuatu, kita akan meng-highlight, kita akan membahas salah satu sudut pandang yang kita punya, dan tentunya kita akan memberikan alasan-alasan kenapa sudut pandang kita itu kita anggap benar gitu ya. Sehingga ujung-ujungnya bisa jadi orang-orang tuh malah jadi percaya dengan kita, dan juga kalau bisa tuh terpersuasi atau terpersuade gitu ya. Jadi orang itu percaya sama pandangan kita dan mengikuti pandangan kita, misalnya kayak gitu. Nah, teks kayak gini tuh biasanya kita temuin bisa di koran, bisa di blog gitu ya, dan macam-macam. Contohnya kita lihat ilustrasi berikut ini. Contohnya, misalnya lo lagi baca sebuah headline di tabloid gitu ya, terus dia punya judul Why You Should Eat Less Carbohydrate. Kenapa lo harus makan lebih sedikit karbohidrat gitu ya? Terus lo mulai baca nih artikelnya. Di situ artikelnya ceritain bahwa oh ternyata kalau lo makan kebanyakan itu bisa jadi malah buruk untuk kesehatan kita. Atau misalnya ini bakal kalau misalnya lu makan karbohidrat lebih kurang atau lebih dikit, lu akan meningkatkan metabolisme tubuh lu. Dan juga misalnya meningkatkan penurunan berat badan. Lu bisa ngebakar lemak. Lu bisa nurunin berat badan nih kalau misalnya lu makan sedikit karbohidrat. Dan setelah lu baca, lu jadi kayak, oh ternyata gitu ya. Wow, gitu. Jadinya lu ikutan nih. Mulai besok lu makan lebih sedikit karbohidrat. Misalnya nih, kayak gitu. Nah, ini merupakan jenis teks exposition. Kenapa? Karena dari judulnya aja udah setengah mengajak ya. Kayak memberikan alasan. Ayo, coba lu mikirin kenapa nih lu harus makan karbohidrat lebih dikit. Kemudian dia tambah lagi nih dengan alasan-alasan yang setidaknya mendukung pendapat dia. Kenapa lu harus makan lebih sedikit karbohidrat gitu. Jadi dengan adanya bukti-bukti, dengan adanya istilahnya opini yang sekiranya oh gue relatable nih sama hidup gue kayaknya gini juga deh gitu. Dengan ada rasa gini juga dehnya itu, nah inilah yang bikin kita jadi terpersuasi. Itu contohnya, misalnya kalau kalian baca teks eksposisi atau bikin teks eksposisi. Oke guys, jadi di playlist ini kita bakal belajar apa aja sih? Yang pertama, kita akan belajar tentang strukturnya dong tentunya. Kita belajar teks, kita belajar struktur teksnya gimana nih, gitu ya. Nah, tidak lupa kita juga akan belajar tentang text feature-nya itu. Jadi kalau misalnya structure itu kayak misalnya bagian-bagiannya nih. Bukanya gimana sih? Di tengah badannya kayak gimana sih? Nutupnya kayak gimana nih? Gitu. Yang berikutnya kita akan belajar text feature-nya, yaitu kita akan belajar grammar-nya, kita akan belajar jenis noun yang digunakan, jenis verb yang digunakan, dan lain-lainnya, komponen teksnya. Nah, abis itu baru deh kita masuk ke hal-hal yang lebih spesifik. Di sini kita akan belajar jenis-jenis dari exposition text. Yang pertama ada jenis analytical, dan yang kedua adalah jenis hortatory. Nah, ini keduanya sama-sama exposition text, tapi ada bedanya cuy. Bedanya apa tuh? Mau tahu kan? Nah, kalau masih mau tahu, wajib banget nih pantengin playlist berikutnya. Oke, struktur umum dari teks eksposisi sebenarnya kayak gimana sih? Nah, namanya juga expose. Kita akan mengangkat suatu isu yang kita mau bahas nih dengan pandangan dari sisi kita. Nah, istilahnya itu adalah thesis statement, di mana kita akan menyatakan isu yang kita ingin bahas dan juga sisi keberpihakan kita di mana. Nah, biasanya sih kalau kita ngomongin soal eh, keberpihakan itu antara kalau nggak pro gitu ya, ya kontra gitu. Tapi nggak selalu wajib kayak gini kok. Yang penting kita nunjukin bahwa sesuatu ini menurut kita baik atau menurut kita buruk, atau kenapa kita harus melakukan sesuatu, kenapa kita nggak boleh melakukan sesuatu, dan sejenisnya. Nah, kalau misalnya kita udah ngasih istilahnya opini gitu ya, ngasih pendapat kita, nggak akan kuat nih kalau misalnya kita nggak memberikan argumen-argumen yang sejalan atau mendukung
pernyataan tesis kita itu, gitu ya. Pernyataan keberpihakan kita. Jadi kita harus ngasihin yang namanya alasan. Biasanya sih lebih dari satu, namanya juga teks gitu ya. Kenapa kita pro atau kontra terhadap sesuatu gitu ya. Dari situ nih, kita harus merangkai alasan. Misalnya, kenapa kita harus rajin olahraga? Kenapa olahraga itu baik? Karena olahraga membuat kita sehat, satu. Karena olahraga membuat kita lebih bersemangat, dua. Olahraga dapat merilis hormon yang membuat kita bahagia, dopamin, tiga, dan lain-lain, misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nih udah ngomongin keberpihakan kita, satu, tesis kita udah ada, satu. Terus kita ngomong argumen-argumennya udah dikasih tahu. Nggak lengkap nih kalau kita nggak memberikan penekanan kembali yang disebut dengan reiteration atau reinforcement gitu ya. Reiterasi tentang pandangan kita. Jadi gue bilang kenapa kita harus rajin olahraga, karena olahraga gini. Nah, makanya kita harus rajin olahraga ya. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kita menekankan kembali di akhir bagian teksnya. Nah, penekanannya tuh kayak gimana? Bisa dua jenis, guys. Yang pertama, kita bisa memberikan konklusi atau conclusion. Nah, ini yang analytical. Atau bisa juga kita ngasih yang bentuknya persuasif. Oke, makanya kita harus rajin-rajin olahraga nih sekarang gitu. Nah, itu baru persuasif kan. Kita mengajak orang, kita membujuk atau menghasut bahkan seseorang gitu. Dari situlah kita bisa tahu di sini akan menjadi dua kunci jenis-jenisnya nih. Nah, nanti kalau mau pelajarin lebih lanjut, lihat di video yang membandingkan analytical dan hortatory ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri atau unsur-unsur kebahasaan yang muncul dalam analytical exposition atau istilahnya adalah language features. Yang pertama adalah dia selalu menggunakan simple present tense. Maksudnya adalah kalimat-kalimat yang digunakan dalam teks ini biasanya dalam bentuk simple present tense. Masih ingat ya present tense itu yang bagaimana? Oke. Berikutnya adalah dia selalu menggunakan internal conjunction. Internal conjunction ini maksudnya adalah menggunakan konjungsi-konjungsi atau kata hubung internal atau penambahan seperti besides, beside that, in addition, moreover, dan lain-lain. Berikutnya adalah dia juga menggunakan causal conjunction atau kata hubung sebab akibat seperti because, since, due to, because of, dan lain-lain. Oke? Baiklah. Nah, agar lebih jelas, teman-teman dapat menonton sebuah contoh teks eksposisi karya siswa berikut ini. Hi everyone. On this occasion, I would like to talk about smoking habits among people. Before we are going to smoke, it is better to look at the fact. You know, about 50,000 people die every year in Britain as direct result of smoking. This is 7 times as many as die in road accidents. Nearly a quarter of smokers die because of diseases caused by smoking. 90% of lung cancers are caused by smoking. If we smoke 5 cigarettes a day, we are 6 times more likely to die of lung cancer than a non-smoker. If we smoke 20 cigarettes a day, the risk is 19 greater. 95% of people who suffer of bronchitis are people who are smoking. Smokers are 2.5 times more likely to die of heart disease than non-smokers. Additionally, children of smoker are more likely to develop bronchitis and pneumonia. In 1 hour in smoky room, non-smoker breathes as much as substance-causing cancer as if he had smoked 15 cigarettes. Smoking is really good for tobacco companies, because they do make much money from smoking habit. Smoking, however, is not good for everybody else. So, do you still want to smoke? Oke. Nah, sudah tahu ya apa itu analytical exposition? Social fungsinya apa, kemudian gender strukturnya apa, unsur kebahasaannya bagaimana. Sekarang silakan teman-teman mencoba untuk membuat analytical exposition versi kalian sendiri. Oke, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye-bye.